wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ewanidin kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam kajian. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita masih diberi keberlimpahan, diberi anugerah berupa kesehatan, kesempatan, kedamaian, keselamatan, kenyamanan, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan dengan kajian kita dalam surah Al-Baqarah. Ya, kita lanjut sampai ayat yang ke-14. Kemarin yang terakhir ya. Kita ulang sedikit satu ayat. Wa idza laqul ladzina amanu, ya. Ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, ya kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinhim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Tapi setelah dia kembali kepada setan-setan atau pemimpin mereka, mereka berkata, sungguhnya kami bersama kamu, kami bersama orang beriman itu hanya berolok-olok. Kemudian ayat 15-nya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Ya, karena dia memperolok-olok, sebetulnya dalam memperolok orang beriman itu ya kembali kepada mereka sendiri, sehingga seakan-akan dia itu hanya mencari kesenangan atau kepuasan hawa nafsu, kepuasan duniawi. Ulaikal ladzina starawud dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Itu yang berbahagia. Dalam surat Al-An'am ayat 112 bahwa setan itu terdiri dari jin dan manusia. Jadi kalau di sini ya setannya setan manusia ini, waktu dia itu kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Ini kan syayatin itu kan jamak dari syaiton. Jadi syayatin, jadi setan-setan mereka, maksudnya ya kelompok mereka, komunitas mereka, golongan mereka, pimpinan-pimpinan mereka ya. Jadi memang orang munafik itu kan bermuka dua ya, itu bahasanya begitu. Kalau kemarin saya gambarkan malah bermuka banyak ya, dosa muka itu kan bermuka banyak, rawana. Nah, sebetulnya kalau kita melihat hal-hal yang kenyataan di dalam fakta kehidupan, itu kan yang namanya kebohongan ataupun hoax yang disampaikan oleh orang-orang munafik itu memang terbungkus akan-akan memang barang yang benar, kan begitu. Jadi memang orang munafik ini kan tugasnya juga dia itu mengkaji juga. Kalau zaman Nabi itu juga mendengarkan kajian dari Nabi, dari Rasul. Tapi setelah dia
pergi dari Rasul, dia itu menyampaikan tidak yang dikatakan Rasul, kan begitu ya. Itu dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 81 ya. Coba kalau kita melihat surah An-Nisa ayat 81, itu kan wa yaquluna ta'ah, dan mereka di depan Nabi itu berkata taat, faida barozu min indika, tetapi setelah dia itu pergi dari sisingko Muhammad maksudnya ya, bayata ta'ifatum minhum ghairal ladina yaqulu ya, setelah dia itu pergi ya, pergi dari sisi Nabi Muhammad, sebagian dari mereka itu mengatakan ya, ghairul ladzi takulu, dengan bukan yang engkau katakan tadi, yang kamu katakan tadi. Jadi memang ada taifah minhum ya, yang keliling kepada Nabi tadi, sebagiannya itu menyampaikan yang tidak dikatakan Nabi, kan begitu. Wallahu yaktubu ma yubayitun, dan Allah itu mencatat ya, Allah itu mencatat apa-apa yang mereka tadi ya disiasati tadi. Nah, oleh karena itu memang kita harus berhati-hati ya. Maka ada cerita begini. Cerita ini bisa saya ambil pelajaran ya. Itu yang namanya kebenaran dan kebohongan, itu kan berenang ya, berenang di kolam renang. Nah, cerita ini karena cerita ini cerita kuno ya, mungkin pakaiannya ditaruh di atas, yang satu namanya kebenaran, yang satu namanya kebohongan. Setelah dia berenang, mandi ya, di sungai. Nah, ini yang naik ke atas, yang apa, pakai pakaian yang di atas ini, yang naik ke atas dari kolam renang ini kebohongan dulu. Nah, tetapi kebohongan ini yang dipakai pakaiannya itu bukan pakaiannya sendiri, tapi pakai pakaian kebenaran. Nah, akhirnya kebenaran ini naik ke atas yang terakhir, pakaiannya ini sudah diambil oleh kebohongan ini. Nah, itulah menggambarkan ya, yang si kebohongan ini sebetulnya ya pakaiannya itu pakaian kebenaran. Maka kebenaran itu kan ibaratnya telanjang. Jadi kebenaran itu tidak pakai pakaian, dalam arti diambil dari cerita ini. Jadi orang yang mau membohongin ya, itu pasti pakaiannya pakaian ya, mungkin orang yang mau apa ya, hutang tapi dalam hatinya tidak akan nyaur ya, tidak akan membayar, itu pasti dia ya seakan-akan lembut, omongannya seakan-akan kebenaran ya, rayuannya seakan-akan ya meyakinkan, kan begitu. Nah, juga ya nuwun sewu, ini bagi anak-anak remaja putri ini juga harus hati-hati dengan cowok ya. Kalau sampai sebelumnya ada kebohongan yang pakai pakaian kebenaran, ya ini juga harus hanya PHP, nanti akan kasihan. Oleh karena itu kalau orang tua itu menjodohkan anak yang memang betul-betul ada kapabilitas, juga ada kejujuran daripada anak yang akan dijodohkan. Jangan sampai kebohongan dibungkus dengan kebenaran. Oleh karena itu ya memang itu adalah suatu pelajaran bagi kita. Maka jangan sampai kalau ada ayat yang berhubungan dengan munafik, kita itu seperti itu. Dan dia itu menjadikan kebenaran atau petunjuk ini dibeli dengan apa? Untuk membeli kesesatan. Harusnya dia itu, manusia itu sudah diberi petunjuk, tapi petunjuknya ini malah diganti dengan dolalah, dengan kesesatan. Maka yang demikian ini digambarkan ya, perdagangan ini tidak beruntung
Dan akhirnya apa? Wa makanu muhtadin, mereka tidak dapat petunjuk. Ya, karena dia memilih sesat daripada yang baik tadi, yang petunjuk tadi. Maka masaluhum, ya, masaluhum kama salilladzi istauqadan naro falamma adaat ma haulahu dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api, ya. Jadi kata-kata nar dalam Al-Quran itu tidak harus diartikan neraka. Nar itu artinya api, ya. Jadi perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api, setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Karena dia itu tadi, ya, sudah membeli kesesatan dengan petunjuk, maka diumpamakan mereka itu tadinya ada cahaya, langsung cahaya itu dihilangkan sehingga dia tidak dapat melihat. Maka dia summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Mereka itu tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Tidak dapat kembali mana? Kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Dia akan, ya, terumbang-ambing jiwanya itu, ya, setelah meninggal terumbang-ambing. Kalau tadinya di dunia ini mendapat ahsani takwim, ya, setelah nanti ahsani takwimnya ini tidak gunakan dalam petunjuk, tidak digunakan sebaik-baiknya, dia akan menjadi asfala safilin. Jiwanya itu akan menuju kepada asfala safilin, yang sejelek-jelek bentuk, ya. Ya, kalau kita melihat jelek bentuk, lihat saja coba. Kalau penjenengan lihat fauna itu, yang mana yang paling jelek? Ya, mana yang paling jelek? Kita akan melihat. Dan situ akan proses mati hidup, sehingga dia sulit kembali kepada Allah. Tapi kalau yang mendapat petunjuk, mendapat pencerahan, jiwanya bersih, ya, jiwanya bercahaya, itulah yang bisa kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada cahaya Allah karena memang manusia ditiupkan dari roh Allah waktu pertama kali itu di rahim ibu, nanti kembali juga bisa menyatu dengan Allah. Tapi kalau tidak bisa menyatu, ya itu tadi masih nuwun sewu, kalau mbah-mbah dulu namanya ngerambyang, ya, itulah. Nah, ikhwatin yang berbahagia, sebenarnya hal itu memang hukum alam. Jadi kita percaya atau tidak, itu terjadi. Kalau memang di dunia ini, ya, jiwanya itu kotor, ya, munafik, dolim, kafir, tertutup, ya, musyrik dan sebagainya, ya itulah nanti akhirnya asfala safilin, kembali kepada bentuk yang paling rendah. Itu yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. Kemudian ayat 19-nya, au kasoyibi minas samai fi dhulumatum wa raudum wa barq. Ya, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Ya. Kemudian yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir tadi. Karena apa? Karena takut mati. Sedangkan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Nah, ikhwatin yang berbahagia, jadi memang orang kalau sudah dalam kebingungan, kebimbangan itu ya seperti itulah. Digambarkan oleh Al-Quran seperti ini. Maka yakadul barku yaktobu absorohum kulama adolahum masaufi wa idha adlama alahim komu walau sa'allahu ladhaba bisamihim wa absorihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa dan dari segala sesuatu. Nah,
itu ya berbahagia. Jadi orang yang tidak bisa kembali kepada Allah itu ya seakan-akan dia itu berjalan, kalau ada sinar kemudian dia berhenti lagi karena sinarnya hilang, karena cahaya dalam kolbunya sudah hilang, tidak mau membuka mata kolbu. Akhirnya kolbunya ini menjadi gelap, kolbunya ini berpenyakit ya. Kalau orang kafir yang di ayat di atas dulu itu kolbunya tertutup ya. Kalau kolbu tertutup itu yang bisa membuka adalah orang itu sendiri. Kalau kolbunya berpenyakit, yang bisa memberikan kesembuhan ya mereka sendiri kalau mau dia membuka mata kolbunya. Kemudian kembali kepada petunjuk Allah yang dolala, kesehatan dihilangkan sehingga dia tidak terombang-ambing. Kalau iman ya harus iman dengan sesungguh ya. Iman dengan hati ya, tasdikun biqalbi wa iqrarun bilisan wa rakanun bil af'al. Jadi hatinya itu membenarkan, lisannya juga mengatakan, perbuatannya juga menjalankan. Tidak seperti orang munafik ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat munafik ini. Demikian malam ini, besok kita sambung lagi. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.